Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan fillah a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Karimir Rahman, masih pada ayat yang ke-54 sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan makhluk-makhluknya, matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, penciptaan dan urusan perintah milik Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsiri qaulillahi subhanahu wa ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Kata beliau, ay lahul khalqu alladhi sadarat anhu jami'ul makhluqat uluwiha wa sufliha a'yaniha wa awsafiha wa af'aliha wal amru al-mutadamminu li syara'i wan nubuwat. Makna milik Allah lah ciptaan dan perintah atau urusan. Maknanya lahul khalqu alladhi sadarat anhu jami'ul makhluqat. Milik Allah lah al-khalqu, penciptaan, yang muncul darinya semua makhluk-makhluk, baik makhluk yang ada di atas ataupun yang di bawah, jenis-jenisnya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini merupakan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua makhluk dengan berbagai macam jenis dan sifat serta perbuatan-perbuatan mereka, ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal amru, adapun kata al-amru, ala lahul khalqu wal amru. Al-amru al-mutadamminu li syara'i wan nubuwat. Mencakup terhadap syariat-syariat dan kenabian-kenabian. Fal khalqu yatadammanu ahkamahu al-kauniyah al-qadariyah wal amru yatadammanu ahkamahu ad-diniyah asy-syar'iyyah. Maka kata al-khalqu dalam firman Allah ala lahul khalqu wal amru, ini mencakup hukum-hukum yang sifatnya kauniyah, yang terjadi di alam ini. Al-qadariyah, yang berkaitan dengan takdir-takdir makhluknya. Adapun al-amru dalam firman Allah Subhanahu wa taala ala lahul khalqu wal amru. Wal amru ini mencakup kepada hukum-hukum yang sifatnya diniyah, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syariat. Summa ahkam al-jaza, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan al-jaza, balasan. Wa dzalika yakunu fi daril baqa, yang demikian itu ada di negeri yang kekal, negeri akhirat. Nah, ini makna al-khalqu dan al-amru. Tabarakallah ay 'azuma wa ta'ala
wa kasura khairuhu wa ihsanuhu. Makna tabarakallah maknanya azuma, maha agung, wa ta'ala maha tinggi, wa kasura khairuhu wa ihsanuhu dan yang banyak kebaikannya. Fatabaraka fi nafsihi bi'idhamati awsafihi wa kamaliha. Maha agung, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Dikarenakan agungnya sifat-sifatnya dan sempurna sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baraka fi ghairihi bi ihlalil khair al-jazil. Dan memberkahi yang lainnya dengan memberikan kebaikan yang melimpah. Wal bil katsir dan kebaikan yang banyak kepada hamba-hambanya. Ya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Nah, dirinya barakah dan memberikan keberkahan kepada yang lainnya. Wa kullu barakatin fil kaun famin asari rahmatih. Maka setiap keberkahan yang ada di alam raya ini semuanya merupakan dampak dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua keberkahan yang ada di alam raya ini merupakan asar dampak dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan fatabarakallahu rabbul alamin. Nah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha berkah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Walama dzakara min 'azamatihi wa jalalihi ma yadullu dzawil albab 'ala annahu wahdahu al-ma'bud al-maqsud bil hawaij kulliha amara bima yatarattabu 'ala dzalika wa qala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara keagungannya dan kebesarannya yang menunjukkan kepada orang-orang yang memiliki akal, menggunakan akalnya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi dan dimaksudkan dalam semua kebutuhan-kebutuhan. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan dengan suatu perkara yang merupakan dampak dari itu semuanya. Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah dalam ayat yang berikutnya. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan merendahkan diri dan melembutkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi ini setelah memperbaikinya. Wad'uuhu khawfan wa tama'ah. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan takut dan berharap. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Qala Syekh rahimallahu ta'ala fi tafsiri hataini al-ayataini ad-du'a yadkhulu fihi du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Kata doa, ud'u, berdoalah kalian. Doa di sini masuk padanya doa masalah dan doa al-ibadah. Kalau doa masalah, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita inginkan. Doa masalah. Ya Allah, berikanlah saya rezeki, berikanlah saya kemudahan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus dan sebagainya. Ini doa yang sifatnya al-mas'alah. Nah, kalau doa oleh ibadah,
Maknanya adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Walaupun di dalamnya kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi keadaan kita ketika berdoa, ketika melaksanakan ibadah merupakan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita misalnya berpuasa. Walaupun kita tidak menyebutkan lafaz-lafaz doa, tapi keadaan kita itu menunjukkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan untuk dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Sehingga doa, ada doa al-mas'alah, ada doa al-ibadah. Nah, dan ibadah yang kita lakukan semuanya pada asalnya kita meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam jannah dengan sebab ibadah tersebut. Dan doa di sini dalam ayat ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, masuknya doa al-ibadah dan juga doa al-mas'alah. Nah, hendaklah dalam keadaan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Fa'amara bi du'aihi tadarru'an. Allah merintahkan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru'an, ay ilhahan fil mas'alah, dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan merengek di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa da'uban fil ibadah, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Ini di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadarru'an, dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kalau kita meminta dalam keadaan seperti itu menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukan perkara yang tercela kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merengek-rengek, dalam keadaan merendahkan diri kita. Bahkan ini termasuk di antara perkara yang diperintahkan dan adab dalam berdoa. Nah, benar-benar kita menginginkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kepada makhluk meminta dalam keadaan merengek-rengek, ini termasuk perkara yang tercela. Ya. Sampai para ulama ada yang menulis karangan tentang damul mas'alah. Tercelanya meminta-minta kepada makhluk. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala membuat risalah tentang damul mas'alah. Nah, wahufiyah, yang kedua dengan suara yang lembut. Ela jahran wa alaniyatan yakhafu min hariyah. Tidak dengan suara yang keras, tidak dengan terang-terangan yang dikhawatirkan darinya muncul sifat riya. Bal hufiyatan wa ikhlasan lillahi ta'ala. Akan tapi dengan suara yang lembut, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini asal di dalam berdoa. Ya. Dengan tadarru'an wa hufiyah. Nah, dalam keadaan kita merengek, merendahkan diri, dan dengan suara yang lembut. Ini asal dalam berdoa. Nah, begitu pun asal dalam zikir. Ya. Dengan suara yang lembut. Suara yang pelan. Nah, tapi ada juga zikir-zikir yang disyariatkan dengan suara yang keras. Nah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Ai al-mutajawizina lil had fi kulli umur. Yang melampaui batasan-batasan pada setiap urusan-urusan. Bukan hanya dalam berdoa saja, tapi dalam semua urusan.
Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, dalam masalah ibadah, dalam berdoa, dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dan sebagainya, Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Begitu juga dalam urusan dunia. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, wa minal i'tida, dan di antara sifat melampaui batas, qaunul abdi yas'alullah masail la tasluh lahu. Ya. Di antara termasuk melampaui batas, keberadaan seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan-permintaan yang tidak layak baginya. Ini pun melampaui batas. Nah, kalau dia bisa meminta, nah, ya Allah, misalnya, saya minta kepadamu, ya, untuk diberikan ini dan itu dari perkara-perkara yang tidak layak baginya. Baik itu perkara yang haram. Nah, adapun perkara yang dilarang dalam syariat. Nah, ini termasuk melampaui batas. Nah, au yatanatta'u fi su'al, atau memfasih-fasihkan di dalam meminta-minta. Dia dalam keadaan merendahkan diri, dia dalam keadaan merengek. Nah, dia memfasih-fasihkan, ya, supaya terlihat oleh orang lain, riya dan sebagainya. Au yubaligh fi raf'i sautihi bid-du'a. Nah, atau dia mengangkat suaranya dalam berdoa dengan cara yang berlebih-lebihan. Sampai teriak-teriak. Nah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Rasulullah pernah mengingatkan para sahabatnya ketika keras di dalam berdoa, berzikir. Nah, sampai mengatakan, innakum la tad'u as-summa. Sesungguhnya kalian tidak meminta kepada yang tuli. Diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika mengangkat suara di dalam berdoa. Wa kullu hadza dakhilun fil i'tida' al-manhi anhu. Ini semuanya masuk dalam sikap berlebih-lebihan yang dilarang. Nah, dan disebutkan tadi, sikap berlebih-lebihan di dalam berdoa. Yang pertama di antaranya meminta kepada Allah perkara-perkara yang tidak layak baginya. Nah, di antaranya dia mendoakan kejelekan kepada anaknya, mendoakan kejelekan kepada dirinya, mendoakan kejelekan kepada hartanya. Ini permintaan yang gak layak. Kenapa dikatakan Allah mengatakan la tad'u? Rasulullah mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la auladikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan, ya, kepada diri kalian. Mudah-mudahan saya binasa, misalnya. Tidak boleh. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan kepada harta-harta kalian dan kepada anak-anak kalian. Nah, khawatir kalau kita mendoakan kejelekan kepada diri kita, kepada harta kita, kepada anak-anak kita, bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Kemudian kita menyesal setelah itu. Nah, berdoalah perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Dan juga di antara berlebihan dalam berdoa, mengangkat suara dengan suara yang sangat keras ketika dia berdoa. Nah, dan juga masuk ke dalam berlebihan dalam berdoa, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebihan.
Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, kami akan memasukkannya ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Para ulama menyebutkan orang yang sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang sama sekali tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ayat yang kita bacakan tadi merupakan hasungan supaya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kepada Allah menunjukkan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini merasa dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah mengatakan dapat orang yang bakhil dan merasa cukup dirinya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan al-husna, kebaikan, jannah, maka Allah akan mudahkan menuju jalan-jalan kesulitan. Nah, di antaranya orang yang merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak mau berdoa itu orang yang merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita nahnu fuqara ila Allah. Kita adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara perbuatan yang menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berdoa. Ini merupakan senjata kita. Nah, senjata kaum mukminin adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man la yas'alillah yaghdab alaih." Orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepadanya. Nah, berbeda dengan manusia. Kalau kita banyak meminta kepada manusia, manusia marah kepada kita. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya, kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepada kita. Nah, sehingga kalau kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada kita. Ini mafhum yang dipahami dari tadi. Man la yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Berarti kalau kita banyak meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah tidak murka kepada kita kalau kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsir ayat yang ke-55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Terima kasih ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain ayat-ayat yang berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta